Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2022. Di sini saya akan mencoba sharing terkait perencanaan SAP 2000 pada tugas proyek beton 1. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama, tampilan SAP 2000 ketika awal buka itu seperti ini, masih kosong. Langkah pertama itu diklik New Model, Grid Only, lalu di OK aja dulu. Lalu untuk masukin gridnya, satuannya saya ubah ke meter dulu, kilogram meter. Setelah itu klik kanan pada mouse, lalu edit grid data, modify. Nah ini tinggal dimasukkan aja data-data yang disediakan di soal. Misalkan ini L1, L1 itu yang arahnya terhadap sumbu X. Lalu kita lihat di soal yang ini L1, ini saya contohnya punya kelompok C2. Jadi L1-nya itu dimasukin aja 3. Ini dihapus dulu. Nolnya dibiarin aja, lalu di add 3, pencet aja add terus, nanti otomatis. Sampai berapa kali itu? Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti udah bener sampai 15. Lalu untuk Y itu berarti lebarnya L2, L2 5 meter. Lalu untuk L3 1,25. Berarti 5 ditambah 1,25. Lalu untuk Z itu ketinggian dari gedungnya. Ini H1 sama H2. Ketahui di soal H1 itu sama dengan H2, yakni 3,5 meter. 3,5, 7. Kalau sudah selesai, lalu di OK aja. Lalu akan tampak seperti ini, yakni ini gambar 3 dimensinya, yang ini saya pakai buat 2 dimensinya. Langkah pertama yaitu define dulu materialnya, yakni beton konkrit. Terus diklik modify. Lalu untuk beton punya kelompokku itu 18 MPa. Beton 18 MPa. Lalu ini nggak usah diganti nggak apa-apa, tapi ganti aja. Untuk berat volumenya itu kan 2400 kg per meter kubik ya. Jadi ganti aja. Lalu untuk modulus elastisitas, ini satuannya diganti dulu. Karena modulus elastisitas itu satuannya MPa, maka pakai NMM. Lalu masukin aja rumusnya modulus elastisitas beton, yakni 4700 akar FC aksen. FC aksennya tadi kan 18. Angkat 0,5. Ya. Terus ini FC-nya 18 MPa. Ini samain aja dah 18. Udah untuk beton. Lalu untuk pembesian di-add lagi. Ini diganti rebar. Oke, modify. Besi tulangan FY-nya punyaku itu 360 MPa. 360. Lalu untuk berat volumenya kita ganti dulu satuannya jadi kilogram meter. Kalau beratnya baja itu 7850 kilogram per meter kubik. Ya, lalu ke modulus elastis ganti dulu satuannya jadi NMM. Lalu input 200.000. Untuk FY karena diketahui di soal jadi masukin aja 360. Nah, untuk FU ini karena kita nggak tahu FU-nya itu berapa jadi tak kira-kira aja. Karena FU ini selalu lebih besar, maka dari itu tak pasang 470 aja. Kalau ini expected yield stress, jadi FY dikali 1,1. Ini 360 dikali 1,1. Untuk yang ini, yang FU dikali 1,1.
Udah, besinya selesai. Udah. Lalu kita buat masing-masing profil, yakni dari kolom, balok, dan pelat. Diklik Define, Section Properties, Frame Section, Add New Property, terus Other, Section Designer. Nah, gunanya Section Designer ini bisa memodelkan tulangan-tulangannya juga sekaligus sengkang. Jadi kita buat dulu kolom, karena diketahui di soal itu 30 kali 30 cm. Base materialnya diganti karena beton ini terbuat dari karena kolomnya terbuat dari beton, makanya dipilih yang ini. Section designer. Ini buat gambarnya langsung pencet yang kotak ini, lalu diklik di sini. Lalu untuk ngezoomnya itu pencet yang ini. Terus diklik kanan buat ngatur dimensinya. Bentar, satuannya diganti milimeter dulu aja. Terus, nah ini tinggi sama lebarnya diganti 300, 300. Reinforcing karena kita pakai pembesian jadi diganti yes. Ini di confine air. Nah, buat ngatur pembesiannya. Nah, ini namanya udah si tulangan sudah. Terus bar size ini itu buat sengkangnya. Jadi pakai diameter berapa ya? Kira-kira lega 8 10 wes. Tak pakai 8 aja di sini. Lalu untuk spacingnya biarin aja wes. Kalau enggak diganti 300 gak apa-apa. Itu. Sudah. Terus untuk tulangan lenturnya itu tulangan utamanya kita bisa klik kanan di tiap tulangan ini buat ngedit-ngedit ukurannya. Jadi diganti tulang utama itu biasanya berapa? 12. Ganti. Nah, ini jangan lupa dipencet apply to all corner biar yang ujung-ujung ini berubah semua. Terus kalau buat yang tengah-tengah ini dipencet juga sama diganti 12D. Terus di apply to all edge. Udah untuk pemodelan kolomnya. Terus down. Set modifier. Nah, ini waktu aku lihat tutorial itu dia diganti 0,3 di inersia. Alasannya itu katanya ada di SNP sih. Lalu di oke. Oke, udah buat kolomnya. Selanjutnya untuk pembalokan. Balok. Kita lihat dulu waktu di preliminary kita itu dimensi baloknya berapa? 30 kali 20. Ini sama diganti beton. Section designer. Satuannya diganti. Terus klik ini kotak, klik kiri, zoom, klik kanan, terus diganti 30 kali 20 ya. Enforcingnya di yes. Ini di ya sama kayak tadi wes 12D. Ininya sengkangnya itu pada saat perencanaan kan dihitung. Ini 30 20. Nah, waktu dihitung itu dia nggak perlu sengkang. Jadi tet- kita tetap pakai sengkang, cuma jaraknya itu maksimum. Jarak maksimumnya itu sengkang itu 300. Hmm. Nah ini kotor. Jadi jaraknya itu dikecilin lagi. Jadi biarin aja wes 250. Sudah. Nah, untuk penulangannya kita itu udah melakukan perhitungan waktu di Excel diperoleh. Nah, ini tulangan tarik itu sebanyak 2 buah, terus tulangan tekan itu sebanyak 2 buah juga. Jadi kita udah bener nih ya 2 2. Cuma tinggal sesuaikan ukurannya aja. Ukurannya itu tak pakai 12. Jadi diklik kanan di tulangannya diganti 12D. Nah, ini tulangan torsi ini nggak perlu soalnya waktu di perhitungan dia tuh nggak pakai.
Jadi bisa dihapus saja. Cara ngapusnya itu di klik kanan. Nah, jaraknya itu digedein aja. Jadi misalkan 300. Nah, langsung hilang. Jadi untuk pembelokannya udah. Ini sama diganti juga 0,3, 0,3. Nah, terus buat sebenarnya bikin lagi satu lagi yakni yang mana ya? Nih 4530. Tapi untuk keperluan sharing ini gak usah tak bikin, nanti bisa bikin sendiri aja teman-teman. Terus untuk profilnya udah, oh tinggal plat ya. Plat, plat lantai itu di sini tadi define section properties area section. Ini add new section lantai. Waktu di preliminary lantainya itu dapat tebal berapa? 10 cm. 10 cm ininya diganti aja 0,1, 0,1. Ini beton. Sudah. Ini sebenarnya bisa advance lagi pakai shell layer nonlinear ini, jadi bisa dimasukin tulangan. Tapi punya aku nggak usah, soalnya ribet. Dah, lantainya udah. Terus kita masukin jenis-jenis pembebanan di load di define load pattern. Ini untuk beban matinya itu di SAP itu udah otomatis ada. Jadi kita tinggal masukin beban hidup. Klik, terus ini juga. Nah, ini dibiarin aja 0, add new load pattern. Sudah. Lalu untuk kombinasi pembebanan kita ke define lagi load combination, add new combo. Nah, untuk kombinasi pembebanan ini ada dua macam di sini. Yang pertama beban layan, yakni 1D plus 1L. Layan. Cara masukinnya, ini dipilih dead. Scale faktornya karena ini 1D, makanya langsung satu aja, langsung add. Ini sama juga, diganti lift. Scale faktornya 1 karena ini 1L. Udah, oke. Terus selanjutnya dimasukin yang beban terfaktor 1,2D ditambah 1,6 L. Ini dimasukin dead. Nah, ininya diganti. Ini kan 1,2. Ininya di 1,2. Ini 1,6. Udah, udah. Terus apalagi pembebanan sudah. Udah, selanjutnya tinggal gambar pemodelannya. Ya, buat muter-muter itu dipencet aja shift terus sama tombol tengahnya mouse itu kayak di AutoCAD. Nah, terus untuk penggambaran itu pencet yang ini draw frame atau kabel. Nah, ini tak gambar dulu kolomnya. Kolomnya itu dia ada di sini. Ini 3,5, 3,5. Terus kalian bisa di manual satu-satu gini atau biar cepet di copy aja langsung. Ini di escape dulu. Terus di replicate. Caranya itu di edit, replicate atau shortcutnya ini Ctrl R. Nah, untuk kopinya itu kan kita ke sumbu Y ke situ. Nah, yang diganti itu DY-nya. Berarti berapa tadi? Sumbu Y ku. Sumbu Y-nya 3. 3 meter. Sumbu. Sorry, sumbu X, sumbu X. Ini kan ke sini, sumbu X. 3 meter berarti berapa kali? Coba aja dulu 5 dah. 5. Salah arah, Cak. Oh, alah ya. Ya. Gambarnya lewat 2D aja. Ini langsung ngeling gitu dia. Jadi XZ. Nah, itu kalau kalian lihat yang di gambar 3D-nya itu ada biru-birunya itu. Berarti sekarang posisinya ada di sana. Lalu gambar aja langsung kayak tadi draw frame cable kolom ini di klik kiri, klik kiri. Nah, untuk
cancel ininya itu di klik kanan. Nah, terus sama kayak tadi, di copy aja langsung, escape escape, terus di blok, terus edit, replicate, 35, udah, coba langsung. Nah, dia itu langsung ke gambar. Terus buat kolomnya kan ada yang di sini lagi, ini lapisan ini. Jadi tinggal di select aja, di blok, terus sama di replicate juga. Tapi sekarang kita terhadap sumbu Y karena dia kopinya ke sini. Ini diganti 0, sumbu Y ku itu 5 meter. 5. Ini satu kali. Nah, udah. Udah jadi untuk kolom udah selesai. Sekarang pembalokan. Pembalokan, draw frame lagi. Nah, ininya diganti. Balok. Udah. Terus digambar aja. Nah, ini kan posisinya masih di pinggir situ yang biru-biru. Buat gantinya itu aku pengennya tanpa apa ini, tanpa depan tah, tanpa samping, tanpa samping. Itu pakai YZ. Nah, itu sekarang ada di sana kan. Jadi gambar baloknya itu lebih enak. Langsung aja klik kiri, terus nah, ini balok cantilevernya kan diasumsikan sama waktu di perhitungan. Nih, di prelim bisa disamakan dengan balok L2. Jadi langsung aja klik kiri lagi. Hmm, udah, terus di copy lagi. Ini ya, Ctrl R 0. Sekarang ke mana? Kita kopinya ke arah situ, ke arah X. Berarti ini 5, 3. Ini 5 kali. Kita kopinya itu sebanyak 5 kali. Oke, udah benar. Terus tinggal balok yang itu masih kosong-kosong. Berarti enakan tampak bawah. Tampak bawah XY. Nah, itu kan sekarang ada di bawah dia. Tapi kan kita nggak mau gambar balok di situ. Jadi dinaikin aja pakai ini. Move up. Ini kalau mau nurunin yang ini. Tuh. Terus gambar lagi. Nah, itu grid point-nya bisa langsung dilihat juga. Sekarang posisi mouse-nya itu ada di mana. Jadi ini udah bener, tinggal digambar aja. Ini sama ini. Terus kita bisa langsung copy. Aduh, saya sama lagi. Oke lah. Nah, Ctrl L lagi. Sekarang berarti kan kopinya mau ke atas. Berarti diganti ini 0. Ini berapa tadi? 1, salah. 3,5. 3,5. Ini kita kopinya cuma sekali jadi diganti 1. Nah, untuk ngecek itu biar dia nggak cuma garis-garis aja kayak gini. Ini bisa langsung aja ke set display option yang centangnya. Klik general option, extrude, apply to all windows. Nah, nih jadi dia kelihatan dimensinya gitu. Biar gak nge-lag. Option graphic mode DirectX. Udah. Ya udah. Ini belum deng. Yang ini balok ini. Gambar lagi balok sama kayak tadi. Ya, copy. Ah, udah. Udah sekarang ke plat lantai.
Untuk gambar plat lantai ini bisa pakai yang ini, draw rectangular area, dipencet lantai. Ini udah di lantai. Nah, udah bener, biru-birunya ada di sana. Langsung aja digambar, klik klik. Dah, terus ini bisa langsung di copy gak ya ini ya? Coba aja dipilih semua, terus di Ctrl R. Udah benar. Nah, lantainya kan kayak gini. Lalu dikasih tumpuan. Jadi kita ganti ke tampak bawah lagi, yang di paling bawah, terus di select. Caranya masukin tumpuan itu di assign, join, restrain. Nah, pada tumpuan gedung ini kan biasanya pakai jepit ya. Nah, ini jepit. Jadi kita pilih yang ini. Udah. Lalu yang belum itu beban hidup. Jadi beban hidup pada lantainya itu kita masukin manual kayak gini. Kita select lantainya, terus sign. Karena ini bebannya beban area, makanya pilih yang ini. Area load, uniform cell, terus pakai beban hidup. Soalnya ini tadi beban hidup. Nih, sebesar 225 kg per meter kuadrat. Oke, sama yang atasnya juga. Hmm, sign, download, uniform. Ini tak pilih replace karena ya ini masih kosongan. Jadi kita itu nggak nimpa apa-apa. Jadi ini sama aja kayak add sebenarnya. Tahu di add aja nggak apa. Hmm, Udah. Nah, oh iya aku lupa. Nah, di sini itu ada tangga kan ya? Tangga, tangga selasar bordes. Jadi untuk yang di bagian tangga itu platnya tak hapus saja. Ini salah ya. Ini sama nih. Udah, udah. Terus kalau mau nambahin dinding berarti input dulu buat apa ya ini namanya? Data-data dari batanya ini. Jadi kalau aku itu acuannya aku itu Google ya. Jadi bisa aja kita bikin lagi dah define terus section properties area section add new section yang ini dinding bata. Ini tebelnya tembok kan biasanya 15 cm kan. Jadi ini 0,15 0,5 udah salah bikin ininya dulu ding define material add new material. Nah ini di order kalian nggak ada bata di sini order batu bata. hmm. Dinding bata aja wis batu bata aja wis batu bata datanya itu hmm, apa ya ini 2 kilogram per bata. Jadi kita hitung dulu volume bata itu berarti 20 kali 10 kali 5 kalkulator. Volumenya 20 kali 10 kali 5. Ini kan dalam satuan berarti cm pangkat 3. 1000 terus 2 kilogram per volume. Untuk nyari berat volume itu berarti berat
2 kilogram dibagi 1000. Jadinya kan kilogram per sentimeter pangkat 3. Berarti kita dapat berat volumenya itu 2 dibagi 1000. 0,002 kilogram sentimeter. Kg cm enggak ada kah? Ah, ini. Berarti di input aja 2 dibagi 1000. Udah, coba kalau di kgm. Nah, ini berarti 2000 kilogram per meter kubik. Terus modulus elastisnya ini tak asumsikan pakai yang BTN 21 aja. BTN 71 472 atau kalau mau ya pakai yang ini aja wes yang 363. 363 satuannya Newton mili udah. Udah oke. Oke. Selanjutnya bikin temboknya area section kayak tadi 0,15 0,15. Nah, materialnya ini diganti yang batu bata barusan itu. Terus ini dinding bata. Udah, udah. Nah, sekarang penggambaran lagi. Kita pakai tampak samping. Tampak ya samping. Nah, itu kan biru-birunya. Nah, itu. Langsung digambar pakai yang ini. Dinding bata. Ya, tinggal digambar aja, guys. Ini dari mana ya tembok oh, ini nggak usah. Ini terus di copy dikit nol. Nah, ini kan kopinya mau ke arah sini. Jadinya di DX 3 meter 5 kali. Nah, udah. Sekarang tempat depan berarti. Tempat depan. Nah, gambar lagi kayak tadi. 1, 2, 3. Nah, ini diklik Ctrl R. Terus di DX 3 ini 5 udah. Oke, ini kebablasan delete aja. 1, 2, 3. Nah, klik lagi, Ctrl L lagi, Z berapa? 3,5. Ini 1, ini 0. Tinggal yang depan ini kan, tinggal di copy aja lagi, Ctrl R. Sekarang kopinya kan ke arah Y berarti, arah Y. 0, ini 5. Nah, 5-nya itu tadi dari situ ya, yang di soal. Ini 5 meter. Tidak bisa disesuaikan aja. Berarti sudah kayak ini. Nah, coba aja di run dulu. Ini run, buat ngerunnya itu yang ini, tombol play. Ini modalnya nggak usah tak pakai dulu dah, soalnya nggak ada gempa. Always show. Di save dulu. Apa namanya? Sub. Dah. Oh, udah ya nih. Nah, ini tak 3D juga. Oh, satu aja. Satu. Nah, buat nyari hasilnya itu buat ini tuh deformasi, ini tuh gaya gaya dalamnya. Nah, coba kita lihat deformasinya dulu, masuk akal apa enggak. Ini pencet yang ini tadi, pencet terus buat nyari deformasi itu lendutan itu kan pakai beban layan kan. Jadi pilih yang ini 1D plus 1L. Terus ini bisa langsung di oke aja. Nah, terus kalau mau lihat angkanya itu lebih bagus di draw contour UZ. Terus sudah coba. Nah, berarti dia itu ngelendut sebesar berapa lagi? Nah, ya.
2 mili. 2 mili kan masih wajar kan kalau buat kayak gini. Masih oke lah berarti. Terus untuk lanjutan udah oke, jadi tinggal gaya-gayanya di dalam. Lah buat perencanaan tulangan itu, mana dah? Nih, buat perencanaan tulangan. Nah, ini kan ada momen tumbuhan sama momen lapangan ultimate ya. Jadi itu dapat dari SAP, caranya itu yang ini tadi. Terus frame cable tendon. Nah, buat perencanaan tulangan itu pakai beban terfaktor. Jadi pakai yang ini 1,2D, 1,6 R. Nah, buat nyari momen tinggal dipencet aja momen 33. Sudah. Nah, ini kan muncul momennya. Nah, ini tadi momen tumpuan. Berarti kita tinjau aja ke sini. Ganti kilogram meter. Nah, kita tinjau aja ke sini mouse-nya. Terus diklik kanan. Nah, biar lebih enak. Bisa digeser-geser buat nyari gayanya. Ini kita cari momen tumbuhan yang paling besar itu ada di sini. 431,58. 431,58. Terus buat momen lapangan kira-kira ada di sini. Pokoknya biasanya kan kalau momen maksimum itu berarti gesernya nol. Berarti ini sedekat mungkin dengan nilai. Jadi ini bisa diganti lewat sini 2,37. Nah ini wes kan mendekati nol. Jadi tinggal dimasukin aja 162,03. Sudah, sudah. Udah sih kalau misalkan perencanaan balok yang dipakai itu sama torsi sih. Torsi ini sama kayak tadi torsion. Nah, torsinya kan bener ini udah terjadinya di cantilever. Nah, itu wes. Nah, ini torsion 20,37. 20,37. Nah, masukin ke sini 20,37. Ya, masih oke kan, bener kan berarti. Nggak perlu tulangan torsi. Terus buat apa lagi yo? Perencanaan pondasi berarti kita ganti pakai gaya aksial kayak tadi, ini. Nah, kalau buat perencanaan pondasi itu pertama kan ada penentuan dimensi pondasi yang salah. Ini mana? Nah, ini lebar buat nentuin lebar luasnya itu kita pakai gaya aksialnya itu dari yang layan. Jadi ini diganti dulu layan aksial. Udah. Ini biar gak ganggu. Nah, saya. Guys. Nah, ini kan gayanya terjadi di kolom ini. Kita cari yang paling besar. Ini kan 13.000. Ini 20.000, 20, 258, 20, 525, 20. Nah, ini kan yang terbesar di sini. Masukin aja langsung 20, 525,2. Ya udah. Terus selain gaya aksial juga pakai momen. Jadi ini momen. Iya kan? Kalau momen itu kan tujuannya buat nyari tulangan ya, penulangan ya. Maka dari itu diganti jadi beban terfaktor. Nah, ini di tinjau aja klik kanan.
Segitu kah? Oh iya, dijadikan KGCM. Hmm, KGCM. Ini berarti sekitaran 123,84. Kecil ya. Terus gaya vertikal. Terus, udah sih kalau sub itu kayaknya udah cukup. Apa mungkin ada lagi? Oh ini, ada ding. Ini tuh buat cek rasio kapasitas, itu yang ini. Kalau buat beton, kalau buat baja yang ini. Jadi diklik aja panahnya ini, terus select design combos, pakai yang beban terfaktor. Ini di uncheck, udah. Terus di start design, nggak bisa ya. Select design combos. Hmm, nggak bisa ya. Yes lah. Kemarin tuh bisa dapat, jadi dia dapat rasio kapasitasnya. Jadi dia itu bisa ngecek memenuhi apa enggak baloknya itu. Tapi kalau nggak usah juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja sih. Ada lagi, ada lagi gak ya? Udah cukup. Atau ini deng, bisa, bisa dicek juga buat berat dari gedungnya itu udah masuk akal apa enggak sih. Jadi caranya tuh show table, terus di other definition, oke, terus mass and weight. Jadi berat gedungnya itu sekitaran 200 ton, masuk akal kan. Jadi kira-kira sapnya udah benar. Mungkin agak kurang lengkap ya, karena aku nggak ninjau kayak plat-platnya itu tegangan plat itu nggak tak tinjau kalau di punyaku. Mungkin bisa ke teman-teman yang lain ya. Udah mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.